perintah-perintah bapaknya, dan setiap kali bapaknya tidak mau, dia masuk ambil celurit dan kemudian dia tantang bapaknya untuk berkelahi. Bapak atau aku yang mati? Anak perempuan itu. Nah, yang menjadi puncaknya, bapaknya itu menjadi tidak kuat ketika setelah sekian lama peristiwa itu terjadi, anaknya itu minta dibelikan mobil. Itu puncaknya kemudian. Kata bapaknya, kamu ngerti bapak kamu cuma pensiunan tentara, pangkat bapak pun tidak tinggi-tinggi, gajinya gak cukup untuk biaya kamu aja keberatan, apalagi beli mobil. Temanku semuanya pakai mobil, aku sendiri yang kemudian jalan kaki naik bis kota itu, aku malu, aku harus punya mobil gitu. Bapak harus belikan, bapak gak mau gitu. Saking kemudian mereka bertengkar hebat soal mobil itu, bapaknya emosi, marah dan mau mukul anaknya begini. Jadi dia sudah siap mukul begini, tiba-tiba dia mengatakan, sebentar, tunggu sebentar gitu. Dia lari ke dalam, bukan mengambil celurit, tetapi mengambil buku-buku bertumpuk-tumpuk buku begini. Dia bawa. Dia tunjukkan kepada bapaknya, dan ternyata itulah yang tidak pernah diduga oleh bapaknya selama ini. Semua kelakuan bapaknya yang membuat dirinya menangis sejak kelas 3 SD dicatat semuanya dengan rapi oleh anak ini. Buku pertama ditunjukkan, hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bapak memukul aku menangis. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bapak memarahi aku menangis. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bapak menjambak rambutku, aku menangis. Semua yang menangis ini buku SD, buku SMP, ditambahkan lagi. Bapak memarahi aku di depan teman-temanku, aku malu, aku menangis. Buku SMA, semua yang membuat dia menangis dicatat dari kelas 3 SD sampai SMA. Lengkap semua catatannya itu. Dan setelah dia memperlakukan bapaknya setiap kali kemudian, jadi begitu dia sudah perguruan tinggi itu ya, dia merasa nggak mau lagi diperlakukan dengan secara kasar oleh bapaknya itu. Akhirnya kemudian dia pengen balas dendam. Mulainya balas dendam itu dengan membeli celurit dan membeli cat tadi itu mulai balas dendam. Dicat bagian 2, ini punya saya, itu punya bagian bapak dan ibu. Dia perintah-perintah bapaknya dengan ancaman celurit itu. Setiap kali bapaknya nurut, disuruh ngepel, bapaknya mau, dicoret dengan tinta merah satu kejahatan bapaknya. Coret satu. Bapaknya dibuat suruh minta kopi gitu ya, disuruh buat kopi, ternyata mau, dicoret satu kejahatan. Disuruh buatkan nasi goreng, mau, dicoret satu kejahatan. Begitulah setiap hari, bapaknya disuruh-suruh, dan setiap kali bapaknya mau, dicoretlah satu kejahatan bapaknya. Setelah ditunjukkan semuanya, ini yang sudah dicoret dengan tinta merah itu ya, dan ini masih banyak. Dia bilang, sekarang kalau bapak mau mukul aku, silakan pukul. Aku catat lagi, semakin panjang daftar dendamku kepadamu gitu. Silakan kalau mau pukul sekarang gitu. Bapak, ibu, mungkin anak kita tidak pernah mencatat apa yang kita lakukan. Mungkin saja dia tidak mencatat, tapi hatinya selalu mencatat. Dalam sekali. Bapak, ibu ingat kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang ibu, anaknya kencing di masjid. Ibu itu malu sekali karena ada Nabi, masa anaknya kencing di masjid, direnggunnya dengan kasar dan dimarah-marahinya anak ini gitu. Kata Nabi, ibu, kencingnya anak itu mudah sekali kau bersihkan dengan air. Sementara renggutan kasarmu itu membekaskan luka pada hatinya yang sulit sekali disembuhkan. Kenapa kau renggut dia dengan kasar begitu? Padahal cuma kencing di masjid yang bisa kau bersihkan dengan mudah gitu. Jadi, coba mas, berikutnya lagi. Ya, coba ini ya. Ibu, bapak, jangan marah. Saya punya teman di Jogja, seorang psikolog juga, penulis buku terkenal. Saya kira sebagian besar sudah mendengar namanya Mas Fauzil Altin. Saya dialog dengan Mas Fauzil Altin, saya tanyakan kepada dia, saya ngobrol dengan dia. Bagaimana prinsip pendidikan anak menurut Anda gitu? Mas Fauzil Altin mengatakan ada 5 prinsip pendidikan anak dalam Islam. Pertama, jangan marah. Kedua, jangan marah. Ketiga, jangan marah. Keempat, jangan marah. Kelima, jangan marah. Itulah 5 prinsip pendidikan dalam Islam, kata dia. Sampai akhirnya dia tulis besar-besar di rumahnya dia, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Karena marah itu berada di sebuah tempat, sementara mendidik berada di tempat yang lainnya. Marah bukan bagian dari pendidikan. Marah adalah respon emosional sesaat. Sementara mendidik itu program yang terencana, ada tujuan yang jelas gitu. Dan kalau kita lihat kemudian dalam kehidupan kita sebagai muslim itu, kita juga mendapatkan rujukan yang pasti tentang tidak bolehnya marah itu. Nabi mengatakan la taqdob walakal jannah. Mas Isa diajarkan itu ya, ke adik-adik sini ya, biar bisa mengingatkan
orang tuanya. Anak saya TK pulang ke rumah, dia menumpahkan air dari gelas, tumpahkan gitu, basah semuanya gitu. Dimarahin sama ibunya, sama istri saya dimarahin gitu. Ngerti ibunya marah gitu, anak saya yang TK itu mengatakan, Umi, la takdok walakal jannah, jangan suka marah, bagimu surga. Karena anak-anak TK diajari begitu dengan lagunya, caranya ngomongnya seperti itu sehingga dia sangat hafal. La takdok walakal jannah, itu hadis Nabi, jangan marah, bagimu surga. Nabi melarang marah, itu jelas, ini jangan marah, itu jelas. Kalau ingin menghukum silakan, justru ada metode pendidikan dengan jalan hukuman. Nabi juga pernah menghukum sahabatnya karena sahabat melakukan kesalahan. Nabi menghukum tidak karena marah, tetapi karena ingin memberikan pendisiplinan kepada sahabat itu. Jadi suatu ketika saya lagi bertamu ke rumah seorang sahabat, saya mendengar istrinya dia itu lagi marah-marahin anaknya gitu ya. Nah setelah itu dia kemudian mengeluarkan minuman teh gitu kan ke ruangan tamu. Saya tanya, tadi ngapain di belakang ribut sama anak? Saya tanya gitu kan. Iya Ustaz, Mas, dia sudah saya omongin berkali-kali agar tidak membawa gelas itu yang mudah pecah. Sudah kita belikan gelas yang tidak bisa pecah, dia nekat terus gitu. Akhirnya saya marahin dia, saya didik supaya dia menjadi disiplin gitu. Saya bilang, kamu tadi tidak mendidiknya, tapi kamu tadi memarahinya. Marah di sebuah tempat, mendidik di tempat yang lainnya beda. Marah tidak pernah mendidik. Marah bukan bagian dari pendidikan. Kalau menghukum silakan, tapi tidak dengan kemarahan. Tapi bapak-bapak perlu mengerti mengapa istri sering marah kepada anak-anak. Istri ya? Istri. Oh, sebentar. Maaf, bapak-bapak ada yang belum pernah dimarahi istrinya di sini? Ada bapak-bapak yang belum pernah dimarahi istrinya? Oh, karena pisah ya dengan istrinya ya. Suatu ketika di Madinah, seorang laki-laki pagi-pagi dimarahi sama istrinya. Dia tersinggung sekali karena sebagai laki-laki masa dimarahi istrinya gitu ya. Lalu kemudian, saya akan adukan kamu kepada Khalifah Umar katanya, karena kamu telah memarahi aku gitu. Datanglah dia ke rumah Khalifah ingin mengadukan istrinya yang memarahi suaminya. Ini istri tidak beradab, masa suaminya dimarahi gitu. Dia pergi ke rumah Khalifah. Sampai di depan rumah Khalifah Umar, belum lagi masuk, dia mendengar dari luar Khalifah Umar sedang dimarahi istrinya. Dan Khalifah Umar diam saja. Akhirnya dia merasa, oh ternyata Khalifah pun dimarahi istrinya. Dan Khalifah diam saja. Kalau begitu, ya sudah selesai jawabannya. Aku akan pulang. Dia pun pulang. Khalifah Umar lihat dari dalam ada orang yang mau datang ke rumahnya, tiba-tiba meninggalkan rumahnya, dipanggil, kamu tadi mau kesini, ternyata kamu pulang gitu. Ya Khalifah, aku tadi mau bertanya sesuatu, tetapi aku sudah dapat jawabannya. Apa pertanyaannya dan apa jawabannya? Aku ingin mengadukan istriku yang memarahi aku. Aku nggak terima sebagai suami dimarahi istri. Lalu apa jawabannya? Aku mendengar kamu tadi dimarahi istri kamu dan kamu diam saja. Itu jawabannya. Artinya dia ingin mengatakan, aku nanti kalau di rumah dimarahi istriku, aku akan diam saja. Gitu kira-kira. Ya bapak-bapak kalau dimarahi istri ya. Khalifah Umar pun dimarahi istrinya kok, dan beliau diam saja kok. Ketika kemudian istri kita ini kalau istri di rumah ya, misalnya kalau istrinya tidak bekerja, istrinya di rumah dengan anaknya itu karena setiap hari mengerti kondisi anaknya itulah yang cepat memancing kondisi emosinya, sehingga kemudian dia merasa lebih cepat marah dibanding dengan suaminya. Kalau suaminya mengingatkan istrinya, kamu jangan suka marah sama anak kamu. Ya kamu kan jarang ketemu sama dia, aku yang tiap hari ketemu gitu. Kalau coba kamu tiap hari ketemu dia, kamu juga pasti akan emosi seperti aku gitu. Nah maka kemudian kita saling membantu agar tidak menciptakan kemarahan-kemarahan di rumah ya. Kondisi yang membuat kita semakin nyaman itu kalau bisa anak kita itu semaksimal mungkin bisa ngobrol dengan kita, diskusi dengan kita. Jadi kita menjadi teman ya bagi anak-anak kita, terutama yang sudah ABG, yang sudah teenager. Jadi kemudian kita menjadi nyaman, dia nyaman dengan kita dan dia tidak akan meninggalkan rumah. Kalau kemudian kita buat dia tidak nyaman di rumah, dia justru akan keluar dari rumahnya dan mengkhawatirkan gitu ya. Silakan ditambahkan, ditanyakan, atau ada yang ingin disaringkan. Masih ada hadiah itu berapa? 3 itu ya? 2 atau 3? 3.